Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan ustadz ustadzah yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Jumat, kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali bermuajahah dalam satu forum kita, yaitu adalah forum kajian online Manut Quran. Alhamdulillah malam hari ini sebagai kelanjutan dari tema kita pekan yang lalu, gitu ya. Ketika teman-teman sudah mengikuti materi sebelumnya, teman-teman sudah menyimak kembali rekamannya, kan kemarin kita ngebahas dilarang baper sama Allah. Nah, malam hari ini kelanjutannya, yaitu adalah justru kita kebalikannya, tidak boleh baper tapi harus berani caper, yaitu cari perhatiannya Allah. Sehingga teman-teman, yang saya yakin kita semuanya punya persoalan masing-masing dalam kehidupan ini. Dan apapun persoalannya, dia tentu semuanya butuh solusi. Nah, solusinya itu tidak lain dan tidak bukan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita itu untuk mendatangkan pertolongannya Allah? Yaitu adalah dengan kita merayu Allah. Dengan cara kita cari perhatiannya Allah. Menarik kalau kita flashback ke belakang, gitu ya. Ke masa-masa kita mungkin masih muda dulu, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan overacting, gitu ya. Di sekolah, suaranya paling banter, paling keras, gitu ya. Sehingga mudah untuk dikenali. Dan seringkali ditegur oleh guru, seringkali ditegur oleh teman. Kenapa? Karena sangat menonjol. Meskipun menonjolnya kita itu adalah kadang menonjol yang negatif, gitu ya. Bahkan dengan orang tua pun juga sama, gitu ya. Kita seringkali cari perhatiannya orang tua, ya. Kalau seringkali kita diabaikan, tidak pernah disapa, tidak diajak bicara, maka kita akan melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita itu akan berbalik arah dan kemudian melihat, oh, bahwa kita itu anaknya, gitu ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah semuanya, izin untuk membuka materinya malam hari ini ya. Ya, berani caper sama Allah. Pindah ke sini. Ya, kita akan buka yang ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita akan mulai mukadimah kita yaitu dari Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Biar kita paham terlebih dahulu hakikat dari sebuah persoalan, hakikat dari sebuah masalah, hakikat dari sebuah ujian. Yaitu ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu
ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas. Apakah manusia itu mengira? Mengira untuk apa? Mengira bahwasanya setiap orang akan dibiarkan begitu saja. Lebih-lebih bagi orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah. Ayyakulu amanna. Yang telah merasakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dibiarkan saja. Tidak, ya. Sekali-kali tidak, karena Allah akan memberikan ujian. Ya, karena Allah akan memberikan ujian. Memang kebanyakan dari kita adalah ketika sudah melakukan ibadah, sudah mendekat kepada Allah, merasa bahwa diri kita sudah sangat layak dan sangat pantas untuk diberikan pertolongan oleh Allah, atau dengan kata lain tidak perlu lagi tuh datang ujian-ujian dari Allah. Mengira bahwa saya ya udah cukup gitu ya. Saya udah tahajud Ustaz, saya udah duka, saya udah rajin infak, udah rajin sedekah, saya udah rajin silaturahmi, saya sering baca Quran gitu ya. Yang kemudian beranggapan bahwasannya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu yang kemudian seharusnya ngebuat Allah tidak lagi ngasih ujian kepada kita. Padahal justru sebaliknya. Ketika seseorang sudah lepas dari satu ujian, maka akan mendapatkan ujian berikutnya. Selesai dari satu kelas, akan menuju kelas berikutnya. Kecuali kalau memang kita tidak, kecuali ketika kita hanya ingin berdiam diri di satu tempat. Tidak ingin ada perubahan. Jadi sekali lagi, ini sebagai pemahaman mengingatkan kita kembali bahwasanya setiap kita tentu akan diuji oleh Allah sesuai dengan ujian kapasitas ujian masing-masing. Sesuai dengan tingkatan masing-masing. Maka tentu ujian antara satu dengan yang lain akan berbeda. Namun pola itu insya Allah sama polanya. Ya, pola ujian itu insya Allah adalah sama. Bagaimana kita telah pelajari di kajian-kajian berikutnya, di kajian-kajian sebelumnya, mohon maaf ya, di kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya yang namanya ujian itu tidak hanya berupa kesedihan saja, namun kesenangan pun juga menjadi sebuah ujian. Tidak punya anak itu ujian, punya anak juga ujian. Punya harta banyak, ujian. Tidak punya harta juga ujian. Jadi semua adalah ujian. Yang bagaimana ketika kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kepayahan, dengan kesedihan, dengan kesulitan, apakah kita mau bersabar atau tidak? Dan tatkala kita diberikan kelebihan oleh Allah, kelebihan harta, kelebihan anak, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya, apakah kemudian kita mau bersyukur atau tidak? Karena ada, teman-teman ya. Dulu di zaman Rasulullah itu ada seseorang yang
rajin betul dia ibadah, getol betul dia ibadah. Yang lainnya udah pulang, dia masih aja doa. Doa sama Allah, ngarep sama Allah. Atau ketika ditanya sama Rasulullah, kenapa Bapak rajin banget nih? Doanya kusuk banget. Kenapa nih? Ceritalah. Karena pengen diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasihlah seekor kambing oleh Rasulullah SAW. Dia ternak itu kambingnya. Jadi banyak, jadi beranak pinak. Namun begitu banyak kambingnya, mulai bertambah. Ya akhirnya sholat pun mulai jarang nampak. Mulai jarang kelihatan. Diuji oleh Allah dengan kekurangan, dengan kesulitan. Bisa bersabar. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, dengan kenyamanan, dengan harta, tidak semua orang bisa melewati. Terbukti yang akhirnya kambingnya ini menjadi sakit, menular dari satu kambing ke kambing berikutnya. Sampai kemudian lama-lama kambingnya habis. Bapak Ibu kawan-kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bagaimana kemudian kita bisa mensikapi setiap ujian itu dengan bijak. Ketika sedang diuji kesedihan, kita bersabar kepada Allah. Dan ketika kita diberikan ujian kebaikan, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf ya. Ini artinya belum berubah. Laisa syai'un akramu 'ala Allah taala min ad-du'a. Jadi kebaikan-kebaikan itu semuanya bisa diupayakan dengan doa. Sehingga teman-teman, ketika kita punya ujian, kita sedang diuji oleh Allah, maka saat itulah kemudian membuat kita harus berupaya. Membuat kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, termasuk orang-orang yang sombong dan juga menyombongkan diri. Karena apa? Jaminan dari Allah ataupun balasan dari Allah bagi orang-orang yang menyombongkan diri yaitu adalah neraka jahanam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, sesungguhnya Allah sampaikan di sini, jadi perintahnya Allah untuk kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala
Namun di ayat ini kemudian disambung dengan kesombongan. Allah singgung tentang sombong. Yang artinya ketika seseorang tidak mau meminta kepada Allah, maka itu disebutkan atau disindir oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Maka ini sebagai evaluasi buat kita semuanya. Ketika kita punya keinginan apapun keinginannya, termasuk terlepas dari setiap ujian-ujian tadi itu, setiap ada persoalan-persoalan tadi, maka disitulah akan ngebuat kita harusnya semakin kencang dalam kita berdoa. Semakin khusyuk kita dalam meminta. Dan seharusnya semakin yakin akan perintahnya Allah, bahwasanya setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak mau berdoa kepada Allah. Karena doa termasuk bagian dari ibadah. Maka ketika tidak ibadah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian sudah Allah siapkan buat kita semuanya. Termasuk diri kita ketika kita meyakini, mengaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah akan ada ujian. Nah, tatkala ujian itu datang, maka perkuatlah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Meminta bagaimana? Apakah kemudian meminta agar ujian itu dihilangkan dari diri kita? Bisa jadi iya. Tetapi yang menarik adalah ketika teman-teman, Bapak Ibu semuanya, tidak meminta agar ujian itu dihilangkan, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Ibu kawan-kawan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melewati, untuk bisa melalui ujian itu dengan baik. Jadi kalaupun seorang anak yang sedang sekolah itu bukan minta agar ujiannya dihilangkan, tetapi minta agar diberikan kemampuan untuk mengerjakan ujian dengan baik. Karena ini akan bermanfaat buat kita di kedepannya. Sekali lagi, Allah jadikan wasilah doa untuk kita meminta kepada Allah. Berarti kita meyakini bahwa Allah mampu mengabulkan setiap doa dan hajat kita. Namun sebaliknya kita disindir, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, jaminannya adalah neraka jahanam. Nah, lalu bagaimana untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Untuk kita bisa keluar dari setiap ujian dengan baik. Untuk kita bisa menyelesaikan setiap episode kehidupan kita yang punya dengan persoalan-persoalan dan ujian dari Allah itu dengan baik.
Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 41 ini tidaknya memberikan rambu-rambu pada kita semuanya. Ketika kita mengerjakan ini, maka akan ada pertolongan dari Allah. Dan ini adalah dalam rangka kita merayu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di Quran ini, di ayat ini Al-Hajj ayat 41, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di di muka bumi, maka niscaya mereka akan mendirikan sholat, aqamus sholat. Jadi orang-orang yang akan ditolong adalah orang-orang yang merayu Allah, yang cari perhatian Allah lewat sholat. Wa atawuz zakah, yaitu adalah mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Dan tentunya tidak lupa bagian ada infaknya di sana. Lalu menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa amaru bil ma'ruf, wa nahau 'anil munkar. Dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah akan kembali segala urusan. Walillahi akibatul umur. Kepada Allah segala urusan itu akan dikembalikan. Nah, sehingga begini kawan-kawan semuanya, ini adalah langkah untuk kita semuanya agar kita bisa merayu Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita sholat, dengan cara kita mengeluarkan zakat ataupun infaknya, dengan cara kita beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita akan perjelas lagi. Ya, kita akan perjelas terkait dengan sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang mengaku di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ketika kita diuji oleh Allah, diberikan persoalan-persoalan oleh Allah, maka kunci yang pertama agar Allah berikan pertolongan yaitu adalah agar kita sabar dan mengerjakan sholat. Ini adalah bagian bagaimana kita merayu Allah, bagaimana kita caper sama Allah. Maka kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah teman-teman tidak melakukan amalan yang biasa, tapi teman-teman melakukan amalan yang luar biasa. Namanya caper. Gitu ya. Caper itu berarti berbeda dengan yang lainnya. Suaranya paling kencang, gitu ya. Kalau berangkat paling terlambat, atau justru malah paling pagi, hadirnya di Zoom selalu paling awal, gitu ya. Selalu menampakkan muka, gitu. Pastinya buka video, gitu ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi caper, gitu. Namun caper yang positif. Agar apa? Agar kita itu dilihat dulu sama Allah. Oh, ini tuh hambaku. Maka lakukan sholat
yang di luar atau di atas rata-rata orang mengerjakan sholat. Oh, gimana itu? Ya, maka lakukan sholat. Kalau kita ingin cari caper Allah dia, lakukan sholat, kerjakan sholat yang di atas rata-rata orang kerjakan. Rata-rata orang sholat itu setelah mendengar azan. Bahkan mereka ada yang sholat setelah mendengarkan iqomah. Datang ke masjid, datang ke musola jamaah setelah mendengarkan azan. Setelah mendengarkan iqomah. Ini rata-rata. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang di atas rata-rata, 15 menit sebelum masuk sholat, kita sudah berangkat dan gelar sajadah. Yang ibu-ibu di rumah 15 menit, kita udah gelar sajadah. Yang bapak-bapak udah berangkat ke masjid. Standby di masjid 15 menit sebelum waktunya mancing sholat. Ya, waktu sholatnya mancing. Sebelum itu, kita udah standby dulu. Ini atas rata-rata. Kemudian doanya juga yang lebih khusyuk lagi. Maka inilah cara kita merayu Allah itu dengan amalan yang di atas rata-rata orang kerjakan. Maka kenapa tahajud, kenapa duha, kenapa infak subuh, ini menjadi barometer yang luar biasa. Karena orang yang mengerjakan tahajud, orang yang mengistiqomahkan duha, orang yang merutinkan infak subuh, ini berarti mereka sudah mengerjakan amalan yang di atas rata-rata. Maka balasannya juga luar biasa. Sekali lagi teman-teman, ketika kita sedang mencari perhatiannya Allah, dan saat itu kita sedang punya banyak persoalan gitu ya, maka saatnya kita caper, cari perhatiannya Allah, bukan cari perhatiannya makhluknya Allah. Justru saat itulah kemudian kita harus cari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya lewat sholat. Dalam sebuah hadis lewat Abu Dawud, wadawu marudakum bisodaqah. Obatilah seseorang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dengan infak. Dan ini sakit baik secara fisik maupun secara non fisik ataupun psikis. Dan bisa jadi termasuk kita semuanya sedang punya persoalan itu sedang sakit. Ya, kita sedang punya masalah yang nggak kelar-kelar, mungkin kita sakit. Maka untuk kelar kita harus selesaikan. Ya, kita harus selesaikan. Maka termasuk infak subuh ini juga amalan yang di atas rata-rata kebanyakan orang. Karena tidak banyak orang yang mengamalkan infak subuh. Ya. Apalagi infak duta, itu tidak banyak orang yang mengamalkan itu. Maka untuk merayu Allah Subhanahu wa taala, ya tadi lakukan amalan-amalan yang betul-betul membuat Allah itu jadi perhatian dengan diri kita. Nah, kawan-kawan Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah SWT, bagaimana janjinya Allah bahwa Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan pertolongannya, yaitu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di Quran, surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Ini di ayat kedua di akhir ayat, dan ayat ketiga ada di awal ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu melakukan atau menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi, berhati-hati agar tidak menjalankan apa yang Allah larang. Maka balasannya, niscaya dia Allah akan mengajarkan baginya jalan keluar. Maka teman-teman clear, ya, harusnya di sini sudah clear kita ya. Harusnya sudah clear. Bahwa ketika teman-teman jalannya buntu, udah nggak bisa ngelihat jalan yang ada di depannya, mau bagaimana lagi, ini sudah buntu, maka sudah saatnya teman-teman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dievaluasi mana yang perintahnya yang belum kita lakukan, belum kita kerjakan, dan mana larangan yang masih kita kerjakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah yang akan mencukupkan segala keperluannya. Ya, bertawakal, pasrah. Jadi bertakwa kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, dan juga menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa lagi, gitu ya. Kalau sudah pernah, ya berarti kita harus bertobat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun. Lalu kemudian kita berpasrah diri, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, teman-teman ya. Jadi Allah ya, saat kita pasrah pada Allah, jadi nanti endingnya adalah kita pasrah kepada Allah. Namun tatkala ada Allah dan kita masih suka cuek gitu ya. Jadi ada Allah, kita masih suka cuek, justru mengabaikan adanya Allah, kita menganggap bahwa persoalan kita itu bisa selesai dengan diri kita sendiri. Berapa banyak orang seperti ini? Banyak. Termasuk saya dulu juga begitu. Termasuk suka cuek sama Allah. Ada persoalan, ya pakai otak dulu, pakai akal dulu gimana agar bisa selesai gitu ya. Pakai tenaga gitu ya. Tidak melibatkan Allah. Nah, justru saat kita cuek sama Allah, saat kita itu sudah tidak lagi memperhatikan Allah, maka Allah kasih kita masalah. Jadi kita punya masalah nih. Kok cuek sama Allah, masalahnya bakal ditambah tuh sama Allah. Kita punya persoalan, dan kita cuek, justru kita nyari solusinya ke orang lain, bukan ke Allah, maka Allah akan kasih itu persoalan lagi. Allah akan tambah itu masalahnya. Jadi dikasih masalah lagi sama Allah. Karena apa? Karena kita cuek sama Allah. Ya, maka solusinya harus caper sama Allah. Ya, kalau kita udah muncul masalah, baru nih kita caper sama Allah. Nyari Allah di mana, Allah di mana, Allah lagi ngapain gitu ya. Kok nggak ditolong-tolong gitu ya. Padahal kita sendiri yang cuek sama Allah. Ada Allah tapi kita cuek. Ini sama kayak kisah seorang yang apa namanya, yang agamais gitu ya. Seorang santri yang datang ke tukang cukur buat diminta dicukur itu rambutnya. Nah begitu di tukang cukur,
biasa namanya kalau orang lagi apa namanya potong rambut tuh pasti ngobrol tuh sama yang motong rambut kita ngobrol tuh. Nah ngobrol lah ini santri dengan tukang tukang cukur sampai tukang cukurnya akhirnya ngomong begini, Pak, kalau saya mah nggak percaya tuh sama Allah. Lo kok nggak percaya gimana? Ya iya, katanya ada Allah. Tapi kenapa ada orang-orang yang dibiarkan miskin oleh Allah? Ada orang-orang yang dibiarkan punya persoalan sama Allah. Nggak kelar-kelar. Hidupnya makin susah. Nggak bisa ngejawab ini santri. Masih bingung. Gimana ini? Cara apa ya? Karena ini kan pakai pakai akal gitu ya. Gimana nih cara cara menangkis atau ngejawab pernyataan tukang cukur ini? Begitu selesai cukurnya, ya sudah dia bayar kemudian pulang. Nah dalam perjalanan pulang si santri ini ngelihat yang nggak jauh dari apa namanya yang tempatnya dia potong rambut, dia ngelihat ada gelandangan yang rambutnya panjang, rambutnya nggak keurus, rambutnya kotor, berantakan, aut-autan gitu. Nah dari sinilah kemudian santri ini punya ide, ini nih buat buat ngalahin si apa namanya, buat ngejawab, mengcounter pertanyaan dari si tukang cukur tadi. Dia datang lagi tuh tukang cukur. Dia bilang, Pak, saya juga nggak yakin kalau ada tukang cukur di dunia ini. Loh, kaget itu tukang cukur. Ah, ada kok. Ini nyatanya saya tukang cukur nih. Sampai dia bilang lagi, kagak mungkin kagak ada, pokoknya kagak ada. Saya nggak yakin loh kalau ada tukang cukur. Dia bilang sampai karena saking jengkelnya, kok bisa Bapak bilang begitu? Sampai dia bilang, iya, saya nggak yakin kalau ada tukang cukur di dunia ini. Karena nyatanya di luar sana masih banyak orang-orang yang rambutnya panjang, masih banyak orang-orang yang rambutnya awut-awutan, tidak rapi, berantakan gitu ya. Karena kalau ada tukang cukur, harusnya itu rambut udah rapi semua, tidak ada yang rambutnya panjang, acak-acakan, awut-awutan dan sebagainya. Nah, makin panas lagi nih, ya saya tukang cukur. Mereka aja nggak mau datang ke sini buat saya rapihin rambutnya, buat saya cukur rambutnya. Kalau mereka ya mohon maaf terputus ya tadi ya. Kita lanjutkan dikit lagi teman ya. Nah saya lanjutkan kisah si ini tadi tukang cukur tadi. Maka kemudian santri bilang ya itu ya karena memang tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka datang kepada Allah akan diselesaikan sama orang-orang punya rambut panjang ketika datang ya akan selesai dicukur gitu ya. Baru kemudian itu tukang cukur pun terdiam atas pernyataan ini. Jadi orang-orang memang cuek dengan Allah ya akan punya masalah dan bahkan masalahnya makin makin tambah gitu ya. Makin tambah persoalannya tadi. Tapi kalau sebaliknya kemudian dia caper cari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka disitulah tidak ada lagi rasa sombong dalam dirinya. Kenapa kadang kita sombong? Kita tuh bisa nyelesain kok persoalan kita sendiri. Kita tuh bisa kok.
nyelesain utang kita. Kita bisa kok nyelesain amanah kita. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang kemudian mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan utangnya sampai bahkan segala cara dia lakukan. Sampai benar-benar mentok tuh. Baru kemudian di situ cari Allah. Kalau udah mentok cari Allah. Ini seringkali teman-teman yang sharing itu kalau ujung-ujungnya udah mentok, baru mereka sharing. Kalau udah mentok, baru. Maka saya berikan apresiasi buat teman-teman yang sebelum melangkah tuh konsultasi dulu. Ustadz ini bagaimana? Ustadz kalau saya mau begini bagaimana? Konsultasikan dulu. Ustadz amalan ini bagaimana? Ustadz peluang ini bagaimana kalau saya kerjakan? Ini konsultasikan dulu. Ya, jadi tidak kemudian begitu mentok baru konsultasi. Sama juga begitu udah mentok baru nyari Allah. Maka orang-orang yang memang sudah apa namanya ingin caper cari perhatiannya Allah, maka akan hilang tuh rasa sombong dalam dirinya. Lalu kalau sombongnya sudah hilang, apa yang dilakukan? Dia akan doa minta Allah, doa sering-sering, doa banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kencangin, doa lagi, ibadahnya kencangin. Begitu. Itu cara caper sama Allah, ya. Kenapa? Kemudian melakukan amal soleh. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas di atas ya terkait dengan ayat-ayatnya tadi, bahwa amal soleh itu ya salah satunya ada sholat. Ya, sholat ini sampai apa namanya infak ya. Ada lagi yang lain tapi tidak kita bahas ya. Tidak kita sampaikan di malam hari ini. Kita malam hari ini fokus pada amal soleh, sholat dan infak saja, gitu ya. Nah, orang yang mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan infak, zakat dan sebagainya itu, ini arahnya kemana? Mereka adalah orang-orang yang takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Masalah yang ada di atas itu, ya karena kita cuek sama Allah, masalah yang muncul karena kita cuek sama Allah, masalah yang muncul karena itu adalah bagian dari ujian ya Allah. Kemudian saat kita caper, kita sudah melakukan amal soleh, kita sudah sholat, sudah infak, maka kita bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pertolongan dari Allah, mengharapkan solusi dari Allah. Kalau seseorang sudah doa, seseorang sudah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka baru akan ketemu yang namanya solusi, jalan keluar, gitu ya, solusi jalan keluar. Dan bagi teman-teman yang apa namanya, yang sudah menginginkan perhatian dari Allah, yang caper cari beradanya Allah, maka akan berpasrah diri, menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini betul setelah ikhtiar yang dilakukan dengan maksimal, doa sudah dikerjakan, ibadah sudah dilakukan dengan sebaiknya, maka kemudian soal hasil itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman ya sekali lagi pilih amalan-amalan yang ngebuat Allah itu jadi perhatian sama kita, yang ngebuat diri kita itu diperhatikan oleh Allah. Maka saatnya kita caper sama Allah dan harus berani. Artinya apa? Memutuskan kita mau bagaimana. Soal apa namanya amaliyah-amaliyah kita itu harus di atas rata-rata umat yang lainnya. Insya Allah ya, dengan kita di atas rata-rata kebanyakan orang, maka insya Allah kita akan mudah untuk dikenali, mudah untuk diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah doa-doa kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti kita sambung dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waktu kami kembalikan ke Guswi. Silakan untuk dilanjutkan untuk sharingnya, Gus. Dan teman-teman bisa siap-siap jika mana ada pertanyaan atau ada sharing yang mau disampaikan. Setidaknya teman-teman silakan ya nanti bisa menyampaikan amalan apa yang akan teman-teman lakukan untuk caper sama Allah. Ya, saya sebenarnya pengen teman-teman tidak bertanya ya, tetapi teman-teman khusus malam hari ini teman-teman bercerita kira-kira amalia apa atau amalan apa yang akan teman-teman gunakan untuk teman-teman bisa cari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar doa-doanya, hajat-hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan sambil menunggu Guswi, teman-teman bisa menyiapkan apa namanya? Sharingnya malam hari ini ya. Kalau bisa bukan pertanyaan, tapi sharing ya malam hari ini teman-teman sharing kira-kira amalan apa yang mau dipilih ya. Jadi sepertinya ini Ustaz. Keluar Ustaz. Kita boleh tanya sama teman Ustaz tadi ada ini ada yang menanyakan. Silakan Mbak Emma. Monggo dari Bapak Aditya Cahyadi bisa menanyakan, bisa membuka mikrofonnya. Ini ada dari chat. Assalamualaikum, saya insya Allah mau berangkat sholat subuh lebih awal, Kang. Oh, ternyata ini bukan pertanyaan, Ustaz. Ini dari Bapak Yatino. Ya, baik. Kemudian ini ada yang Hajah Bunaya Zakia ini. Assalamualaikum Ustaz, nanti minta videonya ya. Lagi nggak enak badan. Ya, Semoga insya cepat Allah. sembuh, Ibu. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas Amin. kembali. Boleh bertanya, Ustadz? Boleh Silakan, silakan. Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustadz, apa bedanya ya antara sodakoh dengan infak begitu, Ustadz? Nah, kalau kita memberikan sesuatu itu kan kepada orang lainnya itu harus katanya itu ya harus dibilangin itu apakah sodakoh atau infak begitu, Ustadz. Oke. Nah, itu perbedaannya di mana begitu antara sodakoh dengan infak gitu ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan sodakoh jariah. Nah, itu yang bagaimana yang sodakoh jariah itu, Ustadz. Nah, itu aja, Ustadz, pertanyaannya. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Terima kasih Bu Popon ya. Luar biasa. Jadi begini, Bu Popon.
secara bahasa secara umum gitu ya. Orang menyebutkan infak ya sedekah. Sedekah ya infak. Jadi cara orang nyebutnya begitu. Jadi memudahkan dalam penyebutan. Tetapi kalau kemudian mau perinci satu persatu, mau kita perinci satu persatu, infak itu ya berupa harta ataupun uang. Jadi yang namanya infak itu wujudnya adalah benda, wujudnya adalah harta. Nah, seperti itu, Bu Popon. Nah, sedangkan sodako itu jauh lebih luas lagi maknanya, ya. Karena segala bentuk kebaikan, segala bentuk amal soleh itu adalah sodako atau sedekah. Saya zikir itu sedekah. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sedekah. Kita buang duri di pinggir jalan, di tengah jalan, kita buang. Kita nyingkirin batu agar tidak ngebahayain orang lain. Itu sedekah. Jadi itu bedanya Bu Bu Popon ya. Maka infak itu sudah tentu sedekah. Tapi kalau sedekah belum tentu infak kan begitu. Kenapa? Karena sedekah bisa saja dengan tenaga, dengan ilmu, itu bisa juga. Teman-teman, misalnya ada tulisan saya yang kemudian teman-teman share lagi. Nah, itu sedekah ilmu. Ada video saya yang kemudian teman-teman share lagi. Itu sedekah ilmu. Ada teman-teman ngajak untuk ikut kajian malam Jumat. Itu sedekah ilmu. Nah, itu. Jadi kalau infak, kaitannya dengan harta ataupun dengan benda atau uang. Seperti itu. Nah, lalu kemudian sedekah jariyah atau sedekah jariyah. Maka itu adalah kebaikan yang terus berlangsung aktivitasnya atau kemanfaatannya, maksudnya begitu. Misalnya kita beli Quran, kemudian kita taruh di masjid. Kita beli alat sholat, kita taruh di masjid. Kita beli sendal, atau kita ikut ngebangun masjid meskipun hanya semen 1 sak misalnya, ataupun meskipun batas 1 meter. Nah, ini adalah nanti masuknya adalah ke jariyah. Sedekah jariah. Maka termasuk ketika teman-teman membelikan buku manut Quran, buku rezeki instan, kepada orang lain dibagiin, itu termasuk jariyah. Yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Kalau itu Bu Popon mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, iya. Jadi kalau sedekah itu ya bisa berupa uang, bisa berupa tenaga gitu ya, bisa disebut gitu ya. Nah kemudian Ustadz ini kalau misalnya zakat ya, nah itu zakat itu kan ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Nah kalau kita zakat mal itu kan 2,5% dari harta kita gitu ya, yang punyaan misalnya. Nah kalau misalnya kita mendapatkan uang misalkan ini 10 juta misalnya gitu ya, kan 2,5% jadi 250. Nah, tapi yang 250 itu misalnya saya akan bagi kepada beberapa orang, misalnya kurang, kemudian ditambahkan begitu ya. Jadi yang dikeluarkannya 30 lebih dari 250. Nah, itu yang mungkin yang 250-nya itu zakat, yang lainnya itu misalnya bisa disebut sedekah begitu, Ustaz, atau bagaimana itu? Yang 250 itu maksudnya ke zakat, yang 50 atau Ya, yang maksudnya ke yang lebihnya gitu ya, yang kelebihannya itu bisa disebut sedekah begitu ya gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama Bu Popon. Baik, terima kasih Bu Popon yang
sudah bertanya. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak UJ. Assalamualaikum, maaf Kang Wasaduddin. Apa boleh saya bertanya di luar topik bahasan kajian malam ini? Boleh, Bapak. Silakan Pak Kemudian, Uji. Nanti ketika bisa menjawab akan kita jawab dan ketika belum akan kita pending, insya Allah. Seperti itu. Silakan Pak Uji. Mau langsung atau lewat tulisan? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan. Ya, ini mohon Tinggal maaf di mana sebelumnya ini, Ustadz. Pak Uji? Gimana Ustadz? Pak Uji ini tinggal di mana? Di Bengkulu, Ustadz, Provinsi Oh, di Bengkulu, Ya, oke. Baik, siap. Sumatera. Silakan. Uji, ya silakan. Ya. Ya, mohon maaf Ustadz, ini nggak bisa open kamera karena kondisi nggak memungkinkan. Oke, Ya, apa? jadi gini Ustadz, saya kan baru pindah kerja ke pindah kerja satker yang sama, instansi yang sama, cuman beda kabupaten atau wilayah. Nah, permasalahannya, jadi di satker yang baru ini atau instansi yang baru ini, kebanyakan pegawainya itu kan anak-anak muda. Istilahnya sekarang yang lebih kita kenal itu istilah Gen Z gitu ya, generasi Z ya. Ya, Nah, ya. saya sedikit mengalami kultur shock itu bisa dibilang kayak gitu, karena komunikasi atau mengobrol dengan mereka anak-anak Gen Z ini kaget saya karena mereka ini kebanyakan maaf ngomong ini mungkin bukan hanya saya saja, saya juga sharing juga ke teman-teman yang lain. Mohon maaf sebelumnya itu agak kurang beradab. Jadi kalau ngomong ke kita dia kadang kasar gitu, kadang nggak sopan gitu. Kadang kita ngomong baik-baik dijawab kasar gitu kan. Waduh, kok gini ya? Memang nggak semuanya, cuman dari sebagian besar anak-anak Gen Z di kantor saya itu perilakunya kayak gitu. Jujur ya, saya sedikit terganggu juga dengan kerjaan sehari-hari kan, di mana kita nggak bisa kerja sendiri. Kita juga istilahnya perlu kerjasama juga di antar pegawai yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi terhadap anak-anak Gen Z ini yang perilaku atau adabnya ya menurut kita yang bukan generasi Gen Z itu gimana ya agak kurang sopan gitu karena memang sedikit terganggu juga kadang mereka sikap ke kita nggak sopan gitu kan kita sendiri bagaimana menyikapinya. Terima kasih Ya, Ustadz. Pak Uji, mohon maaf sebelumnya. Ini Pak Uji jadi apa? Leader atau pimpinan atau gimana? Dengan Karena kita tim kerja tadi itu maksud saya ini sama-sama anggota atau Pak Uji memang punya punya posisi atau punya jabatan, maksud saya begitu. Oh ya, jadi gini Ustadz, jadi kita kan instansi pemerintah, jadi instansi pemerintah pusat, jadi tidak ada lagi yang namanya jabatan sekarang karena udah fungsional semua ya. Kalau dilihat dari jabatan, ya memang lebih tinggi posisi kita untuk fungsionalnya, karena kan eh, untuk tingkatan pertama kan dibilang ahli pertama, untuk yang udah lebih dari 5 tahun ke atas ahli muda gitu. Nah, saya ahli muda gitu. Nah, jadi Oh, mereka ini ya seperti itu. Kalau dibilang kerjasama, ya kita semuanya saling kerjasama gitu kan. Karena memang tidak ada sistem apa ya bos-bos gitu nggak. Karena semuanya dipungsikan. Jadi saling bekerja sama, saling bantu membantu gitu, Ustaz. cuman dari sekian satuan kerja ini ada nggak ketuanya gitu? Ya ketuanya kepala kantor langsung, kepala Oh, kantor dan satu lagi itu kepala tata usaha gitu. Selebih dari itu semuanya fungsional. Jadi intinya tidak ada yang namanya bos-bos kecil itu nggak ada gitu. Karena kita udah difungsionalkan semua gitu kan. ya, 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 oke, oke. Gitu.
Ya, hanya dalam uh, teman-teman kerja, waduh, ketemunya Gen Z ini. Ya, baik Pak Uci. Iya Ustadz, sedikit ganggu itu. Kita bahas ini tentang Gen Z. Jadi memang Gen Z ini unik ini. Ya. Gen Z ini unik, termasuk anak-anak yang mereka tidak mau repot. Termasuk anak-anak yang inginnya instan. Termasuk anak-anak yang komunikasi itu jarang. Gitu. Lawang mereka duduk-duduk di meja, satu meja, sama-sama ngopi, sama-sama nongkrong, tapi arahnya ke handphone semua, ke handphone masing-masing gitu ya. Jadi dekat, terasa jauh. Gitu. Maka dari siklus ini ya memang wajar ketika kemudian mereka adabnya agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya, kita harus memahami karakter dari masing-masing anak ini. Namun biasanya Gen Z ini yang ini ya kita amati mereka kerjanya jauh lebih cepat. Jadi jauh lebih cepat. Asal udah ngerti perintahnya apa, oh itu, udah. Saya bisa kok nyampe lebih cepat. Oh itu, saya bisa kok nyelesain lebih cepat. Gitu ya. Memang tidak langsung dikerjain saat itu. Misalnya ada tugas nih, ada tugas. Iya dia bilang, tugasnya apa sih? Oke, siap gitu ya. Itu tidak langsung dikerjain. Biasanya nanti nunggu nyari momen untuk anak-anak itu bergerak gitu ya. Tapi saatnya nanti udah ketemu momentum itu, ya dia kerjakan. Dan itu cepat ngerjainnya. Beda dengan kita yang step by step, langkah demi langkah harus kita kerjain. Ya, gitu. Nah, menurut saya, karena ini dalam satuan kerja, yang artinya memang sama-sama, kalau tadi disampaikan ini adalah tim yang memang tidak ada bos dan semuanya sama, berarti tingkatannya sama, hanya pengalaman tadi yang berbeda, maka kita harus menjadi punya apa namanya memahami karakter-karakter mereka. Seperti itu Pak Uji, ya kira-kira cobalah nanti didalami, tapi kita juga belum tahu karakter mereka sejauh mana. Tapi kalau kita ngelihat beberapa apa namanya generasi-generasi itu, memang kita harus lebih banyak perhatian kepada mereka. Ajak nongkrong saja, Pak. Sering-sering ajak nongkrong, sering-sering ajak ngopi, sering-sering traktir. Ya nggak sering-sering juga sih. Maksudnya mereka itu butuh sedikit perhatian yang mereka itu tidak bisa dapatkan dari eh, handphone yang mereka saat ini miliki gitu ya. Nah, insya Allah nanti itu akan mendekatkan apa namanya ikatan emosional di antara mereka. Mereka ketika sudah terikat juga luar biasa kok ininya apa namanya loyalitasnya itu mereka juga luar biasa. Tapi kalau sudah nyaman ya, kalau belum ya memang harus dibikin nyaman terlebih dahulu. Insya Allah seperti itu Pak Oji, mudah-mudahan Ya bisa berikan Ustadz, ya. Ini ya. ladang pahala Ini Ustadz untuk mohon izin. ya gimana Pak Oji? Heeh. Iya, ya, jadi mohon izin Ustadz. Jadi selama ini saya menanggapi perilaku mereka yang kurang sopan, yang kurang beradab, itu ya saya komunikasi seperlunya saja gitu. Jadi saya lebih memilih bergaul dengan pegawai-pegawai yang memang bukan kategori Gen Z, yang memang lebih senior gitu. Jadi saya lebih nyaman seperti itu daripada kepikiran dengan perilaku mereka ke saya gitu kan. Bukan ke saya saja sebenarnya kan, tapi ke semua yang apa teman-teman yang lain juga seperti itu gitu kan. Nah, cuman mungkin bagi saya karena baru ya di tempat yang sekarang, instansi yang sekarang, jadi ya
masih agak kaget gitu kan, kok gini ya, apa kebiasaan anak-anak Gen Z gini. Apakah salah seperti itu, Ustaz? Misalnya saya hanya komunikasi seperlunya saja sama mereka seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Tidak salah ya selama tugas kerja bisa diselesaikan dengan baik. Insya Allah seperti itu. Seperti itu Pak Uci ya, tidak apa-apa. Baik, Ustaz. Oke, terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Sepertinya kalau dengan Gen Z sepertinya dengan saya, Ustaz. Generasinya ini di bawahnya Mbak Emma ini. Oh, di bawah Ya, lagi. Tapi generasinya saya di, termasuk Gen Z juga. ya, cuman kalau Mbak Emma udah Gen Z, Gen Z mendekati. Ya, silakan lanjut. Baik, lanjut ya Ustaz. Dari Ibu Tri Suryani. Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Ustadz, kalau kita mau sedekah untuk orang tua yang sudah wafat, apa itu termasuk infak? Apa sedekah? Pak Ustadz. Ya, maka tadi kalau bentuknya uang yaitu infak, insya Allah ya, infak atas nama orang tua. Atau misalnya mau bentuknya wakaf, jadi kita wakaf Al-Quran di Masjidil Haram, wakaf Quran di Masjid Nabawi, wakaf Quran di masjid atau di pesantren tahfidz atas nama orang tua kita, insya Allah akan jadi pahala jariah untuk orang tua kita. Insya Allah demikian ya. Terima kasih Ustadz. Kemudian selanjutnya dari Bapak Aditya Cahyadi, Pak Ustadz terkait zakat yang wajibnya dalam Islam ada berapa? Kemudian syaratnya harus berapa? Karena ada zakat mal, zakat profesi, dan sebagainya yang sesuai dengan 4 mazhab. Terima kasih Kang Ustaz. Mohon dijelaskan. Yang pertama tadi apa Mbak Emma? Prima Ustaz. Yang pertama tadi apa? Tadi terkait zakat yang wajibnya dalam Islam ada berapa Ustaz? Kemudian syaratnya harus berapa? Karena ada zakat mal, zakat profesi dan sebagainya gitu Ustaz. Oke, baik. Zakat ya, zakat yang wajib ya. Yang wajib pasti satu adalah di zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Untuk zakat fitrah ini selama punya beras untuk dimakan, ada sisanya, cukup untuk bayar zakat fitrah, itu zakat. Tapi kalau berasnya tidak cukup, ya tidak wajib untuk bayar zakat fitrah. Kemudian dikerjakan di bulan Ramadan sebelum masuk Syawal atau sebelum sholat Id di tanggal 1 Syawalnya. Zakat mal ini besarnya 2,5%. Dari mana dihitungnya? Zakat mal itu ada zakat harta yang tersimpan atau kita kumpulkan, bahasanya sih begitu. Kita kumpulkan atau tersimpan. Ketika dikuruskan, harta yang kita simpan itu, atau uang yang kita simpan, uang yang kita tabung, ketika dikuruskan setara dengan 85 gram emas selama setahun. Jadi katakanlah misalnya satu emasnya itu 1 gramnya 1 juta, kita hitung gampang aja, ya 1 juta, maka ketika harta kita atau uang kita atau tabungan kita itu 85 gram dan sudah mengendap 1 tahun, maka dizakati 2,5%. Kalau belum, ya belum, berarti belum nyampe nisab. Jadi nisabnya itu adalah 85 gram dan selama setahun. Atau kita punya duit nih 100 juta, kita simpan di bank, diem selama 1 tahun, maka itu
wajib ada zakatnya 2,5% di zakat mal. Kemudian untuk zakat ternak ada juga ketika seseorang punya ternak banyak, punya kambing 40, maka 1 dizakati. Jadi zakatnya 1, ya, 1 ekor kambing. Lalu misalnya pertanian, ya, pertanian sama juga ketika menggunakan air tanda hujan, jadi tidak pakai pompa untuk proses sawahnya, maka zakatnya 10%. Tapi ketika pertanian ini diolah dengan biaya pengairannya ini dari sumur gitu ya, dengan biaya, maka zakatnya hanya 5% saja hasilnya. Tadi ada pertanyaan tentang zakat profesi. Ya, zakat profesi ini akan terkait dengan pekerjaan kita. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya jika penghasilan kita atau pekerjaan kita itu dalam 1 tahun, jika dikumpulkan gajinya, itu setara dengan 85 gram emas selama setahun. Jadi kalau tadi kita ibaratkan atau kita hitung 1 gramnya adalah 1 juta, maka ketika dengan profesi yang digeluti itu tadi, mendapatkan gaji 1 tahun 85 juta minimal. Berarti kalau dibagi 12, kurang lebih ketemu berapa itu? 8 jutaan ya, 7 jutaan, 7 juta lebih lah. 7,5 per bulan. Ya, kita sebut aja 7,5 atau 7 juta lebih dikit. Maka ketika gajinya teman-teman dalam sebulan itu lebih dari 7,5 juta, maka sudah kena wajib zakat. Kalau kita hitung harga emasnya di 1 juta, maka silakan bisa dicek, bisa ditanyakan ke lembaga zakat, kira-kira berapa sih ukuran emas sekarang, nanti akan mereka kasih tahu. Udah ada rumusnya itu. Udah ada rumusnya, gajinya Bapak Ibu berapa, itu nanti dimasukkan di angka, udah ada aplikasinya. Nanti udah muncul sendiri angka berapa zakat yang harus dibayarkan kalau memang sudah masuk nisabnya. Nanti udah muncul angkanya, zakatnya berapa, kalau dibayarkan per tahun berapa, kalau dibayarkan per bulan berapa. Itu nanti udah muncul, ada aplikasinya, ada tinggal dimasukkan tuh angka gajinya teman-teman ya. Itu lebih nyaman, lebih enak daripada bingung ngehitung, karena kita juga nggak tahu harga emas nih sekarang berapa gitu ya. Ya, insya Allah itu ya kisaran atau gambarannya. Jadi ketika sudah masuk nisabnya, maka zakat ini jadi wajib. Tapi ketika belum, maka tidak wajib zakat. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat malnya. Insya Allah demikian, Mbak Emma. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ada satu pertanyaan lagi juga dari Bapak Bobi. Assalamualaikum Ustaz. Amalan apa saja yang Ustaz lakuin sifatnya caper Ustaz? Sehingga Ustaz dalam kurun waktu 21 hari mendapatkan transferan 600 juta. Seperti yang tertulis di buku Manut Quran 2. Gitu Ustaz. Ya, oke. Baik. Terima kasih kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT. Itu bukan kisah saya, ya. Itu kisahnya Pak Rahman. Ya, ketika itu konsultasi via telepon dengan saya, Ustaz, saya punya persoalan nih. Apa? Saya punya utang. Oh, temennya banyak kalau punya utang, ya. Berapa? 300 juta. Ini ngakunya baru yang 300 juta ya. Oke, terus apalagi? Tapi saya nganggur Ustaz. Saya udah di PHK, udah nggak punya kerjaan. Nganggur pokoknya deh, nggak ada penghasilan. Teman-teman bisa perhatikan, punya utang,
ya, nganggur, nggak ada penghasilan. Maka kalau teman-teman punya utang dan masih punya penghasilan, masih bisa bekerja, maka bersyukurlah. Ya. Terus apalagi? Ya cerita, rumah tangga juga udah berantakan gara-gara ini utang. Istri udah pulang ke rumah orang tuanya, udah ngajuin gugatan cerai. Saya di rumah tinggal sendiri. Nah, ya sudah, lakuin tuh ya yang ada di buku Manul Quran. Maka kalau teman-teman tanya amalannya apa, amalnya udah ada di buku Manul Quran. Tinggal dikerjain, tinggal dijalanin gitu ya. Maka pertanyaannya, untuk caper sama Allah, ngejalaninnya gimana? Ngejalaninnya ya jangan rata-rata masyarakat umumnya, rata-rata apa namanya teman-teman yang lain. Teman-teman harus high gitu ya, lebih tinggi, sama-sama ngejalanin itar langit, sama-sama ngejalanin ilmunya Al Quran, teman-teman harus luar biasa, lebih lebih beda lagi gitu loh. Nah, saya lanjut ceritanya. Ya udah dia jalanin tuh. Mulai hari pertama, ya kan? Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Dia sholat 5 waktu di masjid terus. Zikir khusyuk, doa khusyuk. Pulang, ya, dan sholatnya tidak cuma wajib aja, tapi sunnah juga dia kerjakan. Tahajud, duha dia jalankan. Baca Quran. Berapa baca Qurannya? Baca Qurannya 10 juz per hari, teman-teman. Saya ulang, baca Qurannya 10 juz per hari. Artinya 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ya, jadi teman-teman, kalau sekarang baca Qurannya masih dikit, tambah. Jadi harus di atas rata-rata, teman-teman ya. 10 juz per hari. Untuk sedekah, untuk infak, dia nggak punya. Apa yang dilakuin? Ya barang-barang yang ada di rumah, yang dia nggak kepake, dia piring, gelas, sendok, cuma ambil seperlunya dia aja. Selebihnya kemudian silakan tetanggamu ambil, silakan. Sedekahnya begitu caranya. Baju-baju ya udah ambil silakan. Saya cuma pakai yang apa namanya ya seperlunya aja. Sedekahnya begitu. Kenapa? Udah nggak punya duit, udah nganggur. Mau gimana lagi? Nah, sampai kemudian di hari ke-21, beliau dapat transferan dari Qatar. Dari seorang syekh di Qatar. Yang kalau dirupiahkan, kurang lebih 600-an juta. Nah, teleponlah ini, yang ngirim duit ini. Dia bilang, ini bukan pinjaman. Ini ngasih cuma. Pemberian cuma 600-an juta. Oh, ya sudah. Dia selesai itu utangnya 300 juta. Dia masih ingat lagi karena dia masih punya utang di tempat Pak Haji. Dia cerita di tempat Pak Haji 100 juta tuh. Dia datang bawa duit 100 juta ke tempatnya Pak Haji, niat ingin ngembaliin. Nyampe depan rumah, Assalamualaikum Pak Haji. Oh ya silakan masuk. Nah, suruh masuk itu. Masuk, dia sampaikan, dia tanya apa namanya, dia cerita tujuannya apa. Ini Pak Haji, saya kan punya utang nih, mohon maaf baru bisa ngembali dan seterusnya. Sampai ini sekarang udah bawa duitnya Pak Haji. Saya mau bayar di utang saya sama Pak Haji. Apa sampai Pak Haji? Enggak, utangmu udah lunas. Utangmu udah gue lunasin. Bawa pulang lagi nih duit 100 juta. Suruh bawa pulang lagi. Ternyata Allah juga lunaskan utangnya sama Pak Haji. Udah dianggap lunas sama Pak Haji. Terus itu dia temu istrinya. Cerita. Jadi baikan lagi nih. Gugatannya dicabut.
Jadi itu ceritanya Pak Bobi ya. Jadi ya cerita apa namanya amalannya yang ada di manut Quran, tetapi melakukan dengan semaksimal mungkin yang bisa dikerjakan ya. Termasuk misalnya ada Bu Retno yang di Boyolali, ini kurang dari 2 bulan juga konsultasi ke kami, utang 1,6 miliar bisa diselesaikan. Dan setelah itu luar biasa. Kejutan-kejutan dari Allah itu luar biasa sampai dapat orderan hampir 1 miliar. Dikirim barang 1 kontainer tanpa harus bayar dulu. Dan banyak ya kemudahan-kemudahan yang beliau alami setelah utang 1,6 miliarnya beliau lunasi. Ya, amalnya apa? Ya ada di buku Manut Quran. Tinggal dibaca, diamalkan dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Salah demikian. Terima kasih Bapak Bobi dan terima kasih atas jawabannya Ustadzuddin. Mungkin karena waktunya sudah pukul 21.40 WIB, jadi mungkin bisa kita akhiri ya Ustadzuddin dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Zoom kajian pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat mengamalkan ilmu dari Ustadzuddin dan kebaikan-kebaikan yang lain. Marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini. Oh, sebelumnya Ustaz, mohon maaf, adakah ini closing statement Ustaz? Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kalau malam hari ini kita ngebahas tentang caper ya, cari beradanya Allah dan amalan-amalan terkait dengan caper yang salah satunya kami lakukan. Kenapa kami harus melakukan Muharram bahagia? Kenapa kami harus berbagi dengan anak-anak yatim, harus membahagiakan mereka, anak-anak yatim, karena kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan ini bentuk caper kita. Jadi kita caper melalui amaliyah ini, melalui santunan dan juga donasi yatim, karena Rasul sampaikan jarak diriku dan anak yatim di surga nanti adalah seperti 2 jari ini, sangat dekat. Maka kalau kita masuk surga, kita harus dekat juga dengan anak yatim. Selain itu kita juga ingin minta sama Allah, caper sama Allah, karena bisa jadi banyaknya dosa yang kita lakukan, yang kita miliki, ini yang menghalangi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika anak yatim, insya Allah tanpa penghalang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang diaminkan oleh anak yatim akan jauh lebih mudah untuk sampai kepada Allah. Bisa jadi lewat doa-doa mereka inilah hajat-hajat kita akan diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kami ya meyakini ini adalah dalam rangka kami ingin cari perhatiannya Allah. Maka teman-teman ketika ingin ikut bagian juga bagaimana agar kita juga bisa caper sama Allah, silahkan ya, masih ada waktu sampai besok, insya Allah kita akan memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim, dan insya Allah kita akan melangitkan doa bersama dengan mereka. Doa-doa kita semuanya akan dilangitkan, akan diaminkan oleh anak-anak yatim ini. Insya Allah demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Kemudian karena sudah selesai, marilah kita akhiri dengan membaca pendalam, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi saya menyebutkan apabila banyak salah kata dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.